akan melakukan percakapan pra-observasi. Ya, kita langsung saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Nah, Pak, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya, Bu. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran di kelas ini. Kemudian, adapun tujuan yang dilakukan dalam melakukan supervisi ini untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilakukan. Dan kenapa saat ini kita melakukan percakapan pra-observasi, Bu? Ini adalah sebagai langkah awal nanti sebelum Ibu masuk ke kelas agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberi pembelajaran yang terbaik untuk murid. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Di sini saya bertanya dulu, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti di dalam kelas apa? Ya, tujuan pembelajaran saya untuk pertemuan kali ini di pelajaran fisika, Bu, yaitu untuk mengetahui sistem satuan internasional pada materi pengukuran. Oh, baik. Berarti tujuan pembelajaran itu ada satu ya, Bu ya? Iya, Bu. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Untuk area pengembangannya saya menggunakan dua saja, Bu, di pengetahuan dan keterampilan. Nanti akan ada metode diskusi dan presentasi kelompok. Oh iya, berarti baik area pengembangan yang ingin dicapai adalah pengetahuan dan keterampilan ya, Bu ya. Saya ingin mendengar Ibu bagaimana rencana pembelajaran di unit kelas yang sudah Ibu rancang seperti FPP, kemudian strategi pembelajarannya, pembelajarannya. Baik, Ibu. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah nanti saya akan mencoba menggunakan pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan nanti dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya juga menyediakan media yang memfasilitasi siswa. Nanti ada KPD, kemudian ada materi yang buku ajar, kemudian ada soal-soal latihan. Kemudian nanti untuk pembagian kelompoknya berdasarkan tes diagnostik awalnya, yang kemudian nanti saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Oh iya, baik Bu. Rencana yang ingin Ibu terapkan di kelas adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran emosional yang menggunakan metode diskusi dan model pembelajaran PBL ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan dalam kelas nanti? Untuk media pembelajaran, karena di sini adalah materinya tentang menganalisis satuan internasional, berarti nanti saya akan menyediakan KPD, kemudian tes tertulis, kemudian nanti akan melakukan diskusi kelompok dan akhir pembelajaran akan ada. Oh baik Bu. Untuk pelajaran tersebut akan dilaksanakan kapan Bu? Dan jam berapa? Akan saya laksanakan nanti jam terakhir, sekitar jam 8.30. Ya jadi Bu. Oh jadi nanti jam terakhir ya, saya akan datang ke kelas ini di kelas 10 ya. Ya, untuk melaksanakan supervisi kelas, saya akan melihat, mencatat kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya, Bu ya, nanti percakapan pasca observasi ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari diskusi yang kita lakukan hari ini? Gini, setelah kita diskusi pra-observasi ini, saya jadi ada gambaran tentang media pembelajaran apa yang akan saya gunakan nanti. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan semuanya dari sekarang, sehingga nanti begitu pembelajaran semuanya berjalan dengan lancar. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Ibu Fat ya, sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya terkait rencana pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Sampai jumpa nanti ya di kelas ya Bu ya. Baik, Ya. Sekian percakapan saya bersama Ibu Fat pada pra-observasi ini tentang kegiatan pembelajaran di kelas. Sampai jumpa di observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok lain nanti akan berdiskusi, saling mengajukan pertanyaan, saling memberi masukan dan lain-lain. Silakan kalian bisa mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan mulai dari sekarang. Waktunya 1 jam pelajaran ya. Nanti kalian menyimpulkan, kemudian kita diskusi. Oke. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Oke, kalau sudah sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Sebelum kita diskusi, saya minta dulu masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Siapa kelompok yang pajak? Ayo. Satuan cm, kilogram satuan PKG, sekon satuan CS, centimeter satuan cm, gram satuan sekon. Sekarang dari kelompok berapa lagi yang akan bersilakan? Sebutkan contoh besaran turunan yang menggunakan MKS dan CGS dan sebutkan contoh benda yang diukur. Pertama, benda yang menggunakan satuan meter, kilogram, dan second. Contohnya seperti pita ukur, timbangan, dan stopwatch. Yang kedua, benda yang menggunakan satuan sentimeter, gram, dan second, yaitu penggaris. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, silakan mungkin ada yang ingin menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Oh iya, Melati, berdiri Melati. Saya ingin menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Ada 2 macam satuan, diantaranya satuan baku dan tidak baku. Satuan digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu satuan internasional atau SI atau MKS dan juga kilogram skon. Dan satuan CGS, sentimeter, gram skon. Satuan tidak baku bersifat bahkan. Selain itu, satuan baku dipahami oleh masyarakat di suatu daerah. Baik anak-anak, oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, nanti silakan kalian tulis refleksi dari pembelajaran kita yang sudah kita sampaikan. Nanti kalian kumpulkan di ketua kelas mengumpulkan ke ibu ya. Dituliskan gimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran fisika hari ini. Baik, minggu depan kita akan mempelajari tentang dimensi dan konversi satuan. Nanti kalian bisa lihat apa saja pembelajaran yang akan ibu sampaikan. Nanti ibu bagikan link lewat WA group ya. Baik. Ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, baik. Kita akhiri. Sebelum diakhiri, silakan ucapkan mungkin pimpin doa dulu sebelum kita akhiri. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran fisika pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dihasilkan. Al-Fatihah. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Yaumul Zarfina, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya tidak sendiri ya, tapi saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Sri Fatmawati, yang sudah saya supervisi sebelumnya. Di sini kami akan melakukan percakapan pasca observasi bersama beliau. Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada percakapan
terkait dengan proses pembelajaran di kelas tadi untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan saat berada di dalam kelas. Baik Ibu, silakan bisa. Pertanyaan pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan tadi? Karena ini pertama bagi saya itu, jadi saya sudah belajar dengan baik, tapi karena ini pertama jadi saya merasa agak tegang, tapi alhamdulillah tadi semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa sedikit Ibu ceritakan kembali area pengembangan dan tahapan-tahapan proses pembelajaran yang Ibu lakukan saat observasi kelas tadi? Baik Ibu, tadi saya sudah menyiapkan rancangan pembelajaran. Kemudian area pengembangan saya menggunakan 2 saja seperti yang sudah kita bicarakan di percakapan pra-observasi itu, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian ada sesi diskusi dan presentasi, kemudian diakhiri oleh simpulan dan refleksi oleh siswa. Oh iya. Ya. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu apakah sudah berhasil diterapkan di dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah Bu, saya melihat sudah baik, semua berjalan dengan lancar, tapi mungkin ada beberapa hal yang masih kurang yang perlu diperbaiki. Baik, menurut Ibu sudah berjalan dengan baik ya, namun ada yang perlu diperbaiki ya. Kira-kira apa saja Bu kendala yang Ibu hadapi tadi selama proses pembelajaran di kelas? Permasalahan yang saya hadapi itu mungkin sama dengan guru-guru yang lain ya. Ada beberapa siswa yang tidak proaktif pada saat pembelajaran, khususnya pada saat kegiatan diskusi. Mereka cenderung pasif dan tidak mengikuti jalannya diskusi seperti itu. Baik, ada beberapa siswa yang terlihat tidak aktif ya di kelas dan lebih mengandalkan temannya ya. Lalu apa rencana Ibu ke depan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin nanti untuk ke depannya dalam pembagian kelompok Bu ya, mungkin pada saat pembagian kelompok itu jumlah siswanya terlalu banyak, jadi mereka tidak fokus dan lebih mengandalkan teman. Namun nanti akan saya bagi sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa, ada yang visual, auditory, dan kinestetik, dan akan membuat siswa nanti saya akan membuat suasana kelas jadi lebih nyaman. Kemudian saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan mungkin sesuai dengan kondisi dan keadaan di kelas pada saat pembagian. Baik Bu, itu adalah rencana Ibu ke depan ya Bu ya, sesuaikan dengan kenyamanan dan gaya belajar katanya Ibu ya tadi. Iya, Seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan akan tercapai dan memberikan konsep pembelajaran yang lebih baik. Nantinya saya tunggu Ibu ya cerita-cerita terbarunya nanti terkait dengan rencana-rencana ke depan yang sudah Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Iya. Ya, kira-kira Bu kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana-rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Insya Allah secepatnya akan saya lakukan di perbaikan ke depan ya. Mungkin saya akan lakukan di pertemuan selanjutnya itu minggu depan. Oh siap, baik. Terima kasih banyak ya Bu ya atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang sudah kita rencanakan ini bisa kita laksanakan. Kemudian akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah kita laksanakan mulai dari praobservasi sampai kepada pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Sri Fatmawati dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.